Tak layak jadi ban serap Prabowo, ikrar Nusa Bakti bongkar ketidakbecusan Gibran jabat Wapres. Di tengah usulan pemakzulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang kini bergulir di MPR DPR, pengamat politik ikrar Nusa Bakti menyoroti kapasitas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden alias Wapres. Profesor riset di Pusat Penelitian Politik LIPI itu meragukan sosok Gibran menjadi ban serap Presiden Prabowo Subianto. Dalam siniar yang tayang di akun YouTube-nya pada Sabtu 28 Juni 2025, ikrar Nusa Bakti pun mengungkap sederet alasan yang menunjukkan ketidakbecusan Gibran untuk memegang jabatan Wapres. Awalnya, ikrar Nusa Bakti menjabarkan faktor-faktor yang bisa memicu terjadinya pecah kongsi dalam kerjasama politik. Dia pun menyinggung sosok mantan Presiden Jokowi yang dianggap berperan penting mengantarkan Prabowo dan Gibran sebagai pemenang di Pilpres 2024 lalu. Kerjasama politik itu tidak terus-menerus bisa terjadi, bisa saja itu kemudian pecah kongsi ya. Macam-macam, baik itu karena faktor pribadi, faktor luar, ataupun faktor sang pasangan itu sendiri. Maksud saya, antara Jokowi dengan Gibran Rakabuming Raka, karena mungkin pada saat dulu, tawar-menawar politik pendekatan politik Prabowo mungkin melihat Gibran adalah kendaraan politik. Dia yang juga bisa membawa Prabowo ke singgasana kursi presiden, ujar ikrar dalam sinar yang dilihat suara.com pada Minggu 29 Juni 2025. Ikrar Nusa Bakti menyoroti sosok Gibran setelah resmi menjadi Wapres di pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo. Menurutnya, Prabowo tampak tidak sreg dengan Gibran untuk terkait kapasitasnya sebagai wakilnya di pemerintahan. Tapi setelah bulan demi bulan berlalu, dia, Prabowo, kemudian menemukan suatu kenyataan bahwa Gibran Rakabuming Raka bukanlah orang yang tepat untuk menjadi wakil presiden atau menjadi orang yang bisa mewakili dirinya dalam posisi sebagai wakil presiden, bebernya. Dalam siniar itu, ikrar juga menyebutkan alasan Gibran dianggap tidak layak menjadi ban serap Prabowo. Salah satunya, putra sulung Jokowi itu tidak pandai berpidato. Semestinya, Gibran bisa mengambil kesempatan itu untuk menunjukkan kepada publik bahwa dirinya layak menjadi pendamping Prabowo di kursi Wapres. Saya beri contoh, misalnya, ya ternyata Gibran itu juga tidak pandai berpidato. Gibran juga tidak pandai menggunakan kesempatan yang sangat baik bagi dirinya untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang benar-benar ban serap yang bisa diandalkan. Prabowo, sebut ikrar. Saya beri contoh, misalnya ketika membuka musabakah tilawatil Quran atau MTQ 8 Kopri 2024, ternyata setelah dia pukul gong atau tidak ada sambutan sama sekali. Padahal kalau dia benar-benar prepare, dia bisa saja membuka contoh pembukaan musabakah tilawatil Quran yang dilakukan oleh para wakil presiden sebelum dia ya. Tapi mengapa kemudian habis pukul beduk langsung ngacir ya meninggalkan tempat, sambungnya. Sikap Gibran setelah menjadi Wapres berbeda jauh ketika masih mengikuti kontestasi di Pilpres 2024, di antaranya saat masa kampanye dan ketika menghadapi lawannya di acara debat Cawapres. Pada saat kampanye, Gibran juga dianggap sebagai orang hebat dengan kalimat yang amat sakti ya. Saya beri contoh, jangan takut Pak Prabowo, di samping Anda ada saya. Dan kemudian dia juga bisa menjatuhkan. Saya beri contoh ya, bagaimana dia menjelek-jelekan Pak Mahfud MD ya sebagai calon wakil presiden bersama Ganjar Pranowo, ungkap ikrar. Lebih lanjut, ikrar juga menyindir soal janji kampanye Gibran di masa Pilpres, yakni membuka lapangan kerja seluas-luasnya ketika sudah menjadi Wapres. Namun, berdasar catatan Bank Dunia, angka kemiskinan di Indonesia justru bertambah setelah Prabowo Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.